Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat meskipun kita masih belajar dengan metode pembelajaran jarak jauh. Mengingat Tangerang Raya di Provinsi Banten saat ini masih dalam PPKM level 3. Jadi belum diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran pembelajaran PTM. Tapi jangan sampai semangat kita turun untuk melakukan proses pembelajaran, karena belajar itu bisa dilakukan di mana saja untuk saat ini. Didukung dengan teknologi yang sudah mulai canggih, jika ada kemauan, pasti insya Allah kita akan bisa melakukan pembelajaran dengan maksimal. Melanjutkan materi sebelumnya tentang aplikasi CorelDRAW. Aplikasi CorelDRAW untuk membuat sebuah desain grafis yang sebelumnya sudah diketahui bagaimana caranya untuk membuat sebuah project baru dari menu file yang ada di sini, mulai dari new, kemudian open, sampai dengan save dan print. Ini semua sudah dipelajari di materi sebelumnya. Saat ini kita akan melanjutkan materi tentang page setup dan penggunaan warna pada aplikasi CorelDRAW. Nah, page setup harus diketahui terlebih dahulu jika ingin melihat di buku desain grafis yang sudah dipegang dari sekolah. Itu ada di halaman 88. Page setup ini salah satu langkah awal pengolahan halaman, mengatur tata letak grafis mulai dari pengaturan page setup. Jadi melalui page setup ini kita dapat mengatur ukuran maupun layout grafis, atau digunakan untuk orientasi kertasnya, misalkan mau yang berdiri seperti ini atau mau yang tidur. Itu kalau yang berdiri ini biasanya disebutnya dengan portrait, kalau yang tidur itu landscape. Ini adanya di pengaturan page setup. Dan juga bisa mengatur sebuah resolusi gambar. Resolusi ini nanti akan berpengaruh dengan besar kecilnya memori yang akan digunakan untuk menyimpan sebuah gambarnya. Misalkan dari 21 mega, resolusinya mau dikecilkan atau ukurannya mau dikecilkan, diperkecil menjadi 10 mega, maka resolusinya bisa diatur di CorelDRAW untuk lebih kecil agar misalkan bisa menjadi 10 mega. Nah, untuk melakukan itu semua kita cukup masuk ke menu layout. Di sini ada menu layout. Jika diklik, ini akan ada yang namanya menu page setup, ini paling atas. Nah, dari layout kemudian kita klik page setup. Ini dia page setup. Size-nya ini ada A4. Sebelumnya coba kita ulang dari awal untuk mengatur layoutnya. Kita akan masuk ke menu page setup yang ada di sini. Kalau ini insert, kalau berarti memasukkan page setup. Tapi untuk pertama kita akan masuk ke menu ini, page setup. Klik misalkan. Nah, di page setup ini akan terlihat size-nya, ukurannya. Kita mau membuat project dengan ukuran yang mana? Misalkan ukurannya mau yang A4, berarti ini sudah sesuai. Atau misalkan bukan A4, tapi dia lebih panjang misalkan kertasnya. Nah, ini banyak sekali ukuran yang bisa dipilih. Ada ukuran amplop dan lain sebagainya, letter, legal. Kita coba dulu untuk menggunakan ukuran A4. Besar, tinggi dan lebarnya disesuaikan saja. Ini sudah ideal sebetulnya, 210 dan 297,0. Nah, ini orientasinya, letak kertasnya. Kalau ini yang berdiri yang sekarang, yang tadi sudah kita lakukan.
Kalau ini yang tidur, nah memanjang ke samping ini. Kemudian untuk mengatur resolusinya ada di sini. Ini resolusi paling tinggi 300 dpi. Jadi nanti ketika di save dia ukurannya pun akan maksimal besar. Kalau misalkan mau diperkecil bisa pilih yang 200 dpi, 150 paling kecil ada 72 dpi. Itu tapi biasanya kurang maksimal, tergantung untuk penggunaannya. Kalau hanya sebatas untuk dilihat di memori yang lebih kecil ya bisa menggunakan yang kecil 72. Kalau sudah sesuai tinggal klik OK. Nah, itu salah satu contoh untuk mengatur sebuah page setup atau mengatur sebuah halaman kerja yang akan digunakan untuk mendesain. Selanjutnya kita masuk kepada penggunaan warna. Nah, pada saat membuat objek dokumen grafis, maka dituntut untuk menggunakan warna karena hal ini merupakan faktor penting dalam desain grafis. Nah, ini faktor penting dalam desain grafis. Uraian materi berikut akan menjelaskan tentang langkah-langkah penggunaan warna dalam CorelDRAW. Kalau di buku CorelDRAW X5, tapi kalau di sini kita sudah belajar tentang CorelDRAW X7. Nah, sebetulnya hampir sama saja, hanya ada penyempurnaan. Di halaman 88 kita lanjutkan, ada yang dinamakan dengan color darker. Color darker ini dapat memilih warna berdasarkan jenis warna yang terpilih, seperti CMY, CMYK, RGB, websave color, HBS, dan lain sebagainya. Biasanya adanya di sini. Atau di sini, sorry. Agak loading juga aplikasinya karena sudah lumayan lama digunakan. Jadi loadingnya agak lumayan lama. Ini misalkan ada beberapa pilihan CMY, CMYK, RGB, HBS, dan lain sebagainya, tergantung nanti kebutuhannya. Pada sebuah project yang kita pilih dapat diberi warna outline atau fill-nya. Outline itu garis luar ya, misalkan begini kita buat objek. Nah, ada yang dinamakan outline dan ada yang dinamakan fill. Outline itu ini garis luarnya, warna garis luarnya. Fill itu ini warna dalamnya, yang ada di dalamnya itu bisa kita rubah warnanya. Baik yang di warna di dalam maupun di luar, dua-duanya bisa kita rubah menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, untuk merubahnya itu kita cukup masuk ke menu Windows. Windows itu ada di sini paling atas di dashboard atas. Di menu Windows, kemudian pilih Docker. Nah, ini ada Docker. Nah, di Docker kemudian klik color. Kita cari color. Oh, ini color, sorry, sekali lagi Windows, kemudian Docker, dan pilih colornya supaya ada centang kayak gini biar dia keluar. Nah, ini colornya. Dari tampilan color Docker terdapat 3 bagian utama, yaitu color slider, kemudian color viewer, dan color palette. Color slider itu yang ini, kemudian color viewer yang ini, dan color palette yang ini. Ini 3 yang di atas nih. Color slider itu digunakan untuk memilih presentasi warna atau mengubah nilai-nilai angka berdasarkan model warna. Untuk mengaktifkannya ya dapat dilakukan dengan cara klik tombol Windows lalu pilih Docker hingga muncul kotak pengaturan saldo. Nah, ini kotak pengaturan. Jadi warna birunya misalkan nilainya mau diperkecil atau diperbesar, itu tergantung daripada kebutuhan nanti ketika mendesain. Birunya ini, merahnya ini kan beberapa warna inti, warna primer yang digunakan untuk mendesain CMYK. Sesuaikan saja nanti. Kemudian ada color viewer.
Nah, color viewer ini yang ini digunakan untuk menghasilkan warna tertentu. Ya, tinggal pilih aja mau warnanya warna apa nanti, misalkan ininya. Oh, mau warna ini, tinggal klik fill. Misalkan fillnya nanti setelah ini dipilih, ini untuk memperkenalkan warnanya dulu. Kemudian terakhir ada color palettes. Nah, ini color palettes nih, paling kanan namanya color palette. Digunakan untuk memilih warna yang akan kita pakai dari jenis warna-warna. Banyak warnanya nih, mana aja yang mau digunakan terserah nanti, sesuai dengan keinginan kebutuhan desain grafis. Kemudian ada juga color palette browser, digunakan untuk mengatur pemilihan warna pada color palette. Kalau color palette browser ya adanya di sini, Windows, kemudian masuk ke Docker lagi, dan ini kalau di sini color manage palette. Nah, ya. Kemudian untuk menggunakan warna atau membuat sebuah warna dalam objek yang kita gunakan, kembali lagi ke Docker Color. Ini paletnya gunakan saja. Nah, kembali lagi ke sini. Nomor 3 ada penggunaan warna uniform fill. Uniform ini merupakan kotak pengisian warna yang hanya memiliki satu macam warna penuh pada objek. Nah, kalau mau membuat misalkan objek ini berwarna hijau secara keseluruhan, maka kita gunakannya uniform color, uniform fill. Caranya begini, pilih objeknya menggunakan pitch tool. Nah, pitch toolnya ini ya, ini kita pilih dulu objeknya untuk kita warnai, kemudian buka Flyout Interactive Tool Fill. Flyout Interactive, nah ini Interactive Tool Fill ada di sini. Klik yang itemnya, pilih yang Interactive Fill. Oke. Nah, sudah diklik Interactive Fill, pilih Uniform dari kotak daftar fill type pada property bar. Nah, property bar itu yang di atas ini. Tipenya kita pilih yang uniform biar dia terwarnai secara keseluruhan. Atur setting warna yang Anda inginkan pada property bar. Kita klik misalkan mau warna hijau, fill. Nah, kita klik warna biru juga bisa, misalkan fill, berubah warna jadi biru ya, sesuai kita inginkan. Nah, untuk mewarnai objeknya, ini kan objek fill tadi yang kita warnai. Untuk outline-nya pun bisa. Outline-nya misalkan kita mau kasih warna yang kuning, kita tinggal klik outline. Nah, dia akan berubah menjadi warna kuning. Coba kita perbesar. Nah, ini outline-nya berwarna kuning. Atau mau berwarna hitam tidak apa-apa. Outline. Nah, tuh. Ini cara untuk memberikan warna pada sebuah objek yang ada dalam Corel Draw. Oke, pertemuan kita cukup sekian. Nanti akan kita lanjutkan kembali. Yang penting ini jangan sampai dilupakan, karena ini dasar untuk membuat sebuah desain. Termasuk kemarin menu fill. Kemarin kita dari menu fill, kemudian ada new, kemudian open, save, kemudian sampai dengan print. Dan sekarang kita masuk ke menu window tentang pewarnaan. Tadi juga sudah mengatur layout atau tata letak untuk membuat sebuah desain grafis. Oke, pertemuan ini Bapak cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa subscribe juga, biar nanti kalau misalkan tertinggal tidak bisa ikut jam di jam yang sama, bisa mengejar, karena kalau sudah di subscribe nanti ada notifikasi dari YouTube masing-masing.
Jangan lupa berikan komentarnya. Dari Bapak cukup sekian. Mudah-mudahan sesegera mungkin kita akan bisa praktek kembali di lab untuk mempraktekkan semua yang kita sama-sama ketahui untuk mendesain menggunakan aplikasi Corel Draw. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.